Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam tasliman katsiran. والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وأما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Jami'al Darun Naim yang mudah-mudahan semuanya kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, panjang umur dan sehat afiat. Semoga selalu ada di badan kita. Apalagi nikmat iman dan Islam, semoga kita mati dengan husnul khotimah, membawa iman di dada kita dan di hati kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Tak lupa pula khatib berwasiat untuk diri sendiri khususnya dan jamaah umumnya. Marilah sama-sama kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita benar-benar menjadi orang yang muttaqin, orang-orang yang solihin, orang-orang yang abidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam satu wasiat yang dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nasaihul Ibad, Sayyidul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berpendapat bahwa golongan manusia dibagi dalam 4 kelompok besar. Yang pertama dikatakan rajulun la nisana wala qalbi wa huwal asil abi, yaitu kelompok manusia yang tidak mudah dan tidak berhati-hati, merekalah merekalah yang sebagai orang-orang pendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu janganlah kita sampai tergolong seperti mereka yang menjadi pendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi berteman dengannya, karena mereka adalah penghuni sah dari alam neraka. Sedangkan golongan yang kedua dikatakan rajulun lahu lisanun bila qalbin fayantiqul bil hikmati wa la ya'malu biha yad'un nasa ila Allah taala wa huwa yafirru minhu, yaitu golongan orang yang memiliki lisan tetapi tidak berhati. Mereka berbicara dengan manisnya hikmah-hikmah, namun tidak mengamalkannya sendiri. Hanya dilontarkan kepada orang lain. Bahkan mereka mengajak orang untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka itu sendiri malah menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berpaling dari hal tersebut sehingga kita bertetap diri, mengajak berdakwah pada diri sendiri, berdakwah pada orang lain. Apabila kita berdiri berdakwah pada diri sendiri, itulah tanggung jawab kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman, sebagai orang-orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah berarti kita harus mendakwakan pada orang lain kemudian kita lupakan itu. Biar saja orang lain yang mengamalkannya. Saya hanya menyampaikan. Bukanlah seperti itu yang kita minta pada diri kita sendiri. Kita berdakwah pada diri kita sendiri
untuk diri sendiri, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, dan untuk jamaah semuanya, untuk teman-teman, untuk warga negara Indonesia khususnya. Kita sebagai orang yang beriman bertanggung jawab untuk itu. Apa yang menjadi hak adalah kita sampaikan yang hak. Yang batil kita sampaikan bahwa itu adalah batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan orang yang ketiga yaitu rajulun lahu qalbun bila lisanin wa huwa mu'minun satarallahu ta'ala an khalqihi wa basarihi bi uyubi nafsi wa nawarra qalbahu wa arrafahu ghailan wa mukhalatatil nasi wa su'mil kalami wa huwa liyu wallahu ta'ala mahfuzun fi sitrillahi ta'ala. Yaitu kelompok orang-orang yang memiliki hati tetapi tidak berlisan. Mereka adalah orang-orang mukmin yang disembunyikan oleh Allah dari orang lain. Serta Allah jaga matanya dengan perasaan hina akan dirinya sendiri. Kepada hati kelompok inilah Allah memberikan cahaya sehingga mereka mengerti dampak bergumul terus-menerus dengan sesama manusia serta bahayanya banyak bicara. Mereka inilah kekasih sebagai wali Allah yang senantiasa disembunyikan oleh Allah dari khalayak ramai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai golongan yang keempat adalah rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi'ilmihi wa huwal 'alimu billahi ta'ala wa ayatihi istawda'a Allahu qalbahu ghuraiba 'ilmihi wa syarraha sadrahu liqabulil 'ulum. Yaitu orang-orang yang belajar dan mengajar dan beramal dengan ilmunya. Itulah orang-orang yang mengerti kebesaran Allah. Oleh karena itulah menitipkan dalam hati mereka berbagai ilmu dan pengetahuan, dan juga Allah lapangkan dadanya guna menerima titipan-titipan pengetahuan tersebut. Maka oleh karena itu kepada kelompok inilah jangan sampai kita menjauhinya. Kita belajar dengan orang-orang seperti ini, orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, yang searah, yang setujuan dengan kita, yaitu mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjauhinya, jangan kita membencinya, jangan kita memusuhinya. Apapun yang kita tidak inginkan darinya, kita jadikan kita sebagai cinta kepada orang-orang yang berilmu, cinta kepada alim ulama, cinta kepada orang yang alim. Bahkan kalau perlu sering-seringlah mendekatinya agar mendapatkan nasihat yang berguna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.